Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Andi Malau. Nah, sekian lama saya nggak membuat tutorial, dan hari ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara menyeting voice Batak yang sering digunakan ya, yang sering saya gunakan di konten-konten saya. Dan kesempatan kali ini juga kita akan jawab pertanyaan kawan-kawan yang belum paham bagaimana cara menggunakan registrasi memori, dan juga kita akan menyeting bagaimana cara membalancekan suara style dengan suara voice agar seimbang ya, agar seimbang. Tapi sebelum lanjut kita ke tutorial, alangkah baiknya buat kawan-kawan yang baru bergabung klik tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang, dan like, komen, juga share ke sosial media kalian agar saya semakin semangat memberikan konten-konten terbaik dari saya untuk kalian semua. Oke. Nah, di PSR 463 ini kita akan menyeting suara untuk uning-uningan ya, untuk uning-uningan yang biasa saya pakai. Pertama-tama kita cari stylenya terlebih dahulu. Ini udah posisi on ya kawan-kawan. Keyboard ini dalam posisi baru on, ya, baru on, belum disetting apa-apa. Nah, kita di sini setting stylenya terlebih dahulu. Di sini saya coba pilih Goci ya, 243 di keyboard saya. Oke. Setelah itu, nah kemudian kita atur stylenya terlebih dahulu, atur volumenya. Ini saya di keyboard saya style volumenya sudah standar 80 ya untuk style eksternal. Di sini saya gunakan 80. Terus temponya saya pilih 162 aja. Nah, kira-kira cukup ya untuk pengaturan style ini. Dan kita pilih voice-nya. Kita selanjutnya kita pemilihan voice ya. Pemilihan voice di sini saya menggunakan ya, untuk seruling dulu terlebih dahulu saya pilih 134 ini flute ya. Nah, sweet flute. Untuk mengatur sweet flute kita langsung ke tombol function. Tombol function kita pilih kategori sebelah kanan untuk memilih menu pengaturan selanjutnya. Di sini kita pilih menu M volume ya, master volume. Di sini saya naikkan 120, dan M oktavnya ini saya naikkan 1. Jadi suaranya seperti ini. Oke. Nah, itu untuk voice pertama. Kita di sini saya pilih nggak perlu lagi ya, nggak perlu settingan apa-apa lagi. Kita ke dual voice. Dual voice saya pilih 134 juga. 134 ini bertujuan agar suaranya lebih lantang ya dari sweet flute yang ada di keyboard. Nah, di sini saya pilih dual volume-nya ini sekitaran 80, dan dual oktavnya ini coba kita cek dual oktavnya ya. Dual oktavnya standar aja. Terus kemudian kita pilih dual chords-nya ini, kita pilih 30 ya. Nah, dual chords-nya 30. Lalu untuk harmoni ini kita perlukan untuk lagu-lagu untuk goci-goci yang agak bersih cepat ya. Di sini saya pilih 17. Jadi suaranya seperti ini. Kita aktifkan dual sama harmoninya. Nah, seperti itu ya. Dan harmoni volumenya ini kita naikkan jadi 120. Kita seimbangkan dengan
master voice-nya. Jadi biar suaranya netral ya, enggak harmoninya enggak kekecilan. Nah, hasilnya seperti ini. Itu untuk settingan voice pertama ya kawan-kawan. Nah, jika sudah selesai pengaturan seperti ini, langsung kita save di registrasi memori. Kita save registrasi memori. Pertama sign stopnya ini saya nonaktifkan dulu, sama sign startnya ini. Kita pilih di bank nomor yang ingin kalian simpan. Contoh saya ingin menyimpan di bank nomor 1. Bank nomor 1 dan di registrasi nomor 1. Jadi cara menyimpannya tekan bank terlebih dahulu, tahan, lalu tekan nomor 1 sampai muncul memori oke. Nah, kalau jika memori oke udah oke, berarti seluruh settingan yang kita simpan tadi sudah tersimpan di keyboard ini, di registrasi nomor 1 ya. Oke. Lalu untuk voice kedua kita pilih voice kedua lagi. Di sini saya pilih nomor ini 190 sama seperti tadi ya kawan-kawan. Kita atur dulu, kita ke M volume-nya, kita atur M volume. Di sini saya penuhkan 127 dan M oktavnya kita cek. Terserah mau negatif 1, di sini saya coba buat negatif 1. Lalu kita ke dual octave. Di sini saya nggak perlu atur-atur pengaturan voice berlebihan ya kawan-kawan. Cukup M octave, dual octave, master volume sama master dual voice ya. Pokoknya saya cuma ngatur dasarnya aja. Buat kawan-kawan yang ingin lebih memvariasikan, bisa teman-teman tambahin pengaturannya lagi. Sekalian kita sharing-sharing. Sekalian bisa kalian cari-cari voice yang enak menurut versi kalian. Nah, di sini untuk dual volume-nya saya pilih sama seperti tadi ya. Yang 190 dual voice-nya saya pilih juga 190, hanya saja dual volume-nya saya pilih 110 dan dual octave-nya standar. Oke. Sama seperti tadi, kita gunakan harmoni ya kawan-kawan. Kita gunakan harmoni nomor 17. Jadi biar ada suara putus-putusnya seperti itu. Suara putus-putusnya ya nomor 17. Dan harmoni volumenya ini kita naikkan 127 sama seperti master volume. Jadi seperti ini. Oke. Oke, seperti itulah kira-kira ya kawan-kawan ya. Untuk buat voice kedua ya. Dan kita simpan di bank nomor 2 ya. Jadi setelah bank nomor 2, registrasi nomor 2 di bank nomor 1. Nah, saya simpan bank nomor 1, klik dan tahan, terus tekan nomor 2. Nah, sampai memori oke. Jadi bila mana kita ingin menggunakan voice nomor 1, kita nggak perlu menyeting seperti awal tadi ya. Kita tinggal menekan registrasi nomor 1 ya, sesuai yang kita simpan tadi. Contoh saya ingin memainkan suling tadi di registrasi nomor 1, kita klik. Baru ini nomor 2. Nah,
Cara memainkannya biar voice-nya bervariasi ya kawan-kawan ya. Sebenarnya kalian nggak perlu khawatir ketika memainkan style untuk mengganti voice pakai registrasi memori. Asalkan dengan syarat style yang kita atur tadi harus sama dan tidak perlu diotak-atik lagi pada saat penyetingan voice. Oke ya, cukup paham ya sampai sini ya, seperti yang saya lakukan tadi. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, seperti itu ya kawan-kawan ya. Itu untuk voice goci-goci ya. Nah, untuk voice ketiga, di sini saya coba buat suara sarone yang mirip-mirip lah ya kawan-kawan ya. Ini versi saya. Nah, di sini untuk voice ketiga saya pilih English horn. Kita cari English horn nomor berapa di sini ya? English horn nomor 106. English horn. Nah, itu dia kawan-kawan. English horn. Nah, kita langsung ke pengaturan voice. Kita kembali ke master voice ya kawan-kawan. Master volumenya kita pilih 100 ya, 100 saja karena English horn ini cukup kuat ya, sama seperti suara trompet. Nah, ke M oktavnya ini kita pilih -1. Dan nah di sini uniknya ini menggunakan English horn, di sini saya menaikkan M chords-nya ini sekitaran 50. Jadi suaranya seperti itu ya kawan-kawan. Kemudian kita ke dual voice-nya. Dual voice saya pilih di oboe ya. Oboe kita lihat dari mana ya. Nih 105 saya pilih voice 105. Saya aktifkan dulu dual voice untuk mereview suaranya. Nah, oke. 105 kita naikkan dual volumenya ini sekitaran 60. Oke, setelah seperti itu M oktavnya standar dan D chords-nya ini kita naikkan jadi 50 juga. Oke, baik. Nah, untuk pengaturan lain nggak perlu lagi ya, karena kalau menggunakan harmoni voice ini kurang mantap ya. Langsung kita simpan di bank nomor 1 registrasi nomor 3. Oke, bank nomor 1 registrasi nomor 3. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Jadi kita review hasilnya. Itu voice versi saya kawan-kawan ya, kurang lebih ya saya mohon maaf, ini hanya sebagai contoh saja, sebagai media pembelajaran bagi kita. Nah, untuk voice selanjutnya ya kawan-kawan, kalian bisa mengaturnya sendiri ya. Di sini saya hanya memberikan dasarnya saja yang sering saya gunakan di keyboard saya dan di konten-konten saya. Nah, untuk voice lain teman-teman bisa atur sendiri, seperti contohnya brass nomor 119 atau piano atau nomor 034. Oke, piano untuk variasi saya di piano,
Saya hanya mengganti oktavnya saja ya kawan-kawannya, maksudnya mengganti untuk dual voice-nya saya naikkan 1 dan 2 di masternya saya buat standar. Contoh seperti ini ya kawan-kawan, ini master voice-nya. Saya pilih di master volumenya 127, M oktavnya standar, atau kita kasih negatif 1 aja biar nggak terlalu melenting. Dan dual voice-nya ya saya kasih piano juga, dan di sini saya kasih 80, 90 dah, 90, dan di sini saya buat standar. Jadi suaranya seperti ini. Kita coba ke voice style apa ya? Oh, style bawaannya aja. Di keyboard ini saya pilih love song, dan karena suara style di bawaan keyboard itu pelan ya, istilahnya pelan, untuk settingan kita naikkan suara stylenya jadi sekitaran 110. Mana lagi, udah standar pula. Oke, maaf tadi kepencet ya, jadi 00. Ini 127, negatif 1, dual voice-nya 0, dual voice-nya piano, kita naikkan 90 standar. Oke kawan-kawan, begitulah cara setting voice versi Batak ya, versi untuk style-style Batak versi saya. Buat kalian yang ingin lebih memvariasikan lagi, buat memantapkan lagi, silakan. Nah, di sini saya hanya memberikan dasarnya saja dan versi saya kawan-kawan. Oke. Terima kasih setelah mengikuti tutorial hari ini. Buat kalian yang masih bingung tentang cara pengaturan di keyboard ini, bisa komen di bawah ya, atau silakan chat di chat atau DM di sosial media saya. Kita akan sharing sama-sama. Oke, terima kasih telah menonton. Buat kalian yang baru bergabung ya, tak lupa saya mengingatkan klik tombol subscribe agar saya lebih semangat membangun channel ini dan memberikan konten-konten terbaik saya. Dan keyboard saya PSR E463 untuk kalian semua. Oke, terima kasih.